Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube gua. Hari ini gue pengen bahas satu hal yang penting. Kalian kalau disuruh pilih, mendingan high income dulu atau investasi dulu? Terus di kolom komentar ya. Nah, maksud gue investasinya itu investasi di financial market, bukan investasi kayak kalian belajar atau lahir ke atas ya. Jadi lebih spesifik, kalian pilih high income dulu atau investasi di financial market dulu. Nah, sebenarnya pembahasan ini udah sempat gue bahas sedikit di TikTok dan Instagramnya gue. Gua ngedefine kalau high income itu seperti apa, kalau investasi itu seperti apa ya. Teman-teman pastinya sekarang udah banyak banget influencer atau content creator yang bahas tentang investasi di financial market, di stocks atau saham, di cryptocurrency, atau mungkin di ori, obligasi, atau instrumen investasi finansial lainnya. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih, dan gue nggak mau jelek-jelekin content creator atau influencer yang memang bahas atau memberikan edukasi tentang investasi ini. Nah, sebenarnya gue pengen kasih tahu ke kalian, sebelum kalian berinvestasi ada baiknya kalian mendapatkan high income dulu ya. Kenapa? Contohnya kalian berinvestasi pakai duit jajan kalian. Misalnya kalian dapat duit jajan dari orang tua kalian 1,5 juta sebulan. Anggap 1 juta kalian pakai untuk foya-foya, buat naik klub, buat clubbing, atau buat pacaran sama pacarnya kalian, 500 ribunya kalian sisihin untuk beli saham atau kripto atau investasi financial market lainnya. Ya, misalnya kalian beli saham deh, misalnya 500 ribu. Misalnya anggap kalian konsisten nabungnya selama 3 bulan, berarti 1,5 juta. 1,5 juta ini, ya misalnya, tahu-tahu koin atau investasi yang kalian beli itu misalnya naik. Saham atau koinnya misalnya naik sebanyak 100% atau 200%. Duit 1,5 juta tadi hanya akan berubah menjadi 3 juta atau 4,5 juta rupiah. Dan itu tentunya sama sekali nggak melakukan perubahan yang terlalu besar untuk finansial kalian. Makanya gue selalu saranin kalian untuk dapetin high income dulu. Anggapan, misalnya kalian cari bidang pekerjaan yang memang bisa dapetin high pekerjaan, seperti di properti, di bidang yang sekarang ini gue lagi jalanin, dan gue bikin perusahaan agensi properti gue yang namanya Priority Project. Misalnya kalian benar-benar rajin di properti, kalian menjualkan sebuah unit developer, misalnya anggap kalian 1 bulan jualin unit developer yang harganya 2 miliar, berarti 4 miliar dikali 2% sebenarnya 80 juta. Anggap aja kalian konsisten selama 3 bulan, tadi kan perbandingannya ada 3 bulan, berarti 80 juta kali 3 bulan sebenarnya 240 juta. 240 juta yang misalnya setengahnya kalian sisihin ke investasi. Misalnya jadi 120 juta. 120 juta misalnya naik jadi 100% investasi kalian, atau investasi kalian naik 200%, itu kan lumayan kerasa tuh. Jadi 240 juta, jadi 360 juta. Nah, makanya menurut gua penting untuk kalian fokus di perbesarin high income kalian dulu. Nah, kalau bisa kita define dari influencer manapun, ini juga gua sangat setuju, income yang perlu kita punya itu ada 3. Yang pertama adalah active income. Active income yang kita dapetin dari pekerjaan kita sehari-hari atau bisnis kita sehari-hari, ini yang jelas harus paling gede ya nominalnya, karena dari active income ini itu bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa memenuhi kalau kalian punya kredit, kalian misalnya cicil mobil, cicil motor, atau cicilan apapun, atau KPR, ini active income harus sangat-sangat besar, ya kan? Apalagi kalau kalian pengen sisihin dari income kalian untuk berinvestasi, atau kalian pengen sisihin untuk misalnya nabung, hari tua, dan segala macam. Yang kedua itu adalah passive income. Menurut orang-orang, passive income ini sangat-sangat enak banget ketika kebutuhan hidup kalian udah terpenuhi oleh passive income-nya kalian, ya. Nah, active income sama passive income ini sangat bisa didapetin ketika kalian berkarir di dunia properti. Sama seperti sekarang ini gua. Ketika kalian misalnya melakukan penjualan, kalian mendapatkan komisi, misalnya tadi 2 miliar kali 2%, berarti kalian dapat 40 juta. Itu active income kalian dari penjualan properti. Active income-nya dari mana? Ketika kalian misalnya memutuskan diri pengen membuat sebuah tim, atau misalnya kalian membuka sebuah kantor atau bikin brand kantor agensi properti kalian sendiri. Di situ kan kalian udah mulai dapetin passive income, di mana pendapatan kalian nggak cuma kalian dapetin dari penjualan pribadi kalian, tapi kalian dapetin dari penjualan tim yang ada. Misalnya kalian punya tim kalian 10 orang. 10 orangnya masing-masing anggap penjualannya 1 miliar deh, kita itu yang kecil. 1 miliar kali 10 kali 2% berarti sekitaran kalian dapat 200 juta. Nah, 200 juta nanti kalian bisa bagi sendiri tuh, passive income atau pendapatan buat kalian dan buat kantor itu berapa. Jadi passive income di properti ini juga adalah hal yang sangat-sangat bisa kalian dapetin. Tapi tentunya yang mau gue tekenin di awal, kalian ketika berkarir adalah active income-nya harus diperbesar dulu. Dan yang ketiga itu adalah portfolio income. Portfolio income-nya bebas. Kalau gue pribadi, gue investasi di cryptocurrency.
Ya kalian bebas mau investasi dimanapun, gua nggak ada salahnya atau benernya karena gua nggak tahu juga. Semua instrumen investasi menurut gua sama-sama cuan asalkan kalian benar-benar fokus dan pelajari benar-benar fundamental, teknikal dan naratif research dari setiap instrumen investasi finansial yang ada. Jadi teman-teman, di next video gue bakalan bahas kalau properti buat Gen Z ini sangat-sangat menarik dan properti ini sekali lagi adalah pekerjaan yang underrated buat Gen Z. Gue pribadi dan tim sudah buktikan kita setiap bulan konsisten melakukan penjualan dari setiap unit developer project yang ada di Kota Bandung, Sentul, dan Serpong. Dan itu sangat-sangat nikmat banget cuannya ya. Jadi kalian boleh tulis di kolom komentar kalian lagi, kalian lebih pilih high income dulu atau investasi financial market dulu ya. Kalau usulan gua tetap kalian harus gedein income kalian dulu, kalian gedein active income kalian, jadilah yang terbaik di bidangnya kalian. Mau di bidang apapun, nggak cuma properti. Mau kalian jadi agen asuransi, kalian misalnya mau jadi editor, kalian mau jadi apapun, jadilah yang terbaik di situ ya. Oke. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar juga kalian kira-kira pengen penasaran tentang apa nih ilmu-ilmu properti. Karena di next video gue bakalan terus brainwash kalian atau racunin otak kalian. Gue bakalan kasih ilmu-ilmu tentang properti yang memang jarang kalian dengerin, terutama untuk Gen Z. Karena sekali lagi, properti buat Gen Z itu sangat underrated. Oke, semuanya, thank you.